atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini disebutkan bahwa sunnah dan hadis itu ada perbedaannya. Tapi di sini hanya diterangkan sunnah saja, hadisnya belum, Pak. Mohon hadis itu apa? Jadi sepertinya sudah dikatakan, tapi saya belum begitu ini, Pak, belum begitu nggak cocok itu buat saya. Matur suwun, Pak. Satu, lagi. Kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kemudian tanyanya bisik-bisik di dalam heningan malam. Ini saya menanyakan di dalam hadis Nabi, sesungguhnya Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Mohon dijelaskan yang dimaksud asing itu yang bagaimana. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah perbedaan daripada sunnah dan hadis. Di sini sunnah penekanannya adalah segala sesuatu atau baik itu sabda atau perkataan Rasulullah, persetujuannya Rasulullah, dari Rasulullah diangkat menjadi nabi, itu as-sunnah. Sedangkan al-hadis adalah semua definisinya sama, cuma dari lahir hingga wafat itu dinamakan hadis. Itu pada garis besarnya pokoknya begitu. Namun banyak ulama yang mendefinisikan atau mengartikan yang dengan redaksi yang berbeda-beda. Kami mengambil yang simpel, mudah dipahami. Dari lahir sampai dengan wafat itu hadis. Dari diangkat menjadi nabi saat usia 40 tahun, maka sampai wafat itu adalah sunnah. Namun sunnah di sini juga ada bedanya dengan sunnah dalam fikih hukum yang 5 itu. Ya, kalau sunnah dalam fikih hukum yang 5 baik itu halal, haram, sunnah, mubah maupun haram, maka sunnah di sini adalah bisa diartikan yang apabila diamalkan itu mendapatkan pahala. Namun apabila tidak diamalkan tidak berisiko apa-apa atau tidak ada sanksi gitu. Jadi tidak apa-apa. Namun kita harus yakini apabila sunnah itu tidak kita laksanakan, kita akan rugi besar. Karena panen kita itu di sunnah ini. Hadiah atau pahala-pahala yang kita kumpulkan, investasi yang kita kumpulkan untuk soan, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sunnahnya. Karena wajib itu sesuatu yang harus. Jadi kalau tidak dilaksanakan ada kifaratnya, ada dosanya. Namun kalau sunnah ini harus kita lebih bagus lagi. Sunnah itu kita wajibkan pada diri kita gitu. Maksudnya saya sendiri, wah sunnah ini harus kami laksanakan gitu. Nanti tapi itu bukan hukum, bukan mengajar, cuma redaksinya sunnah di situ. Yang kedua dari Buddha, perbedaannya aneh dan asing. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW lahir, di mana kehidupan di tanah Mekah itu adalah sangat-sangat rusak. Jadi di sana ada permainan, istilahnya burung yang terbang dari mana, terus segala permainan itu di dalam kehidupan, bahkan ya, sudah tidak ada tatanan. Dengan adanya Islam ini maka akan aneh. Keanehannya ini adalah keanehan zaman, keanehan
rusaknya keadaan. Jadi kalau sebagaimana di zaman akhir ini juga Islam akan kembali yang aneh. Misalnya pernikahan itu kalau tidak ada prewed itu juga aneh. Tidak ada foto sebelum pernikahan itu aneh. Padahal berpegangan atau itu juga jadi kalau anak kita sudah usia 17 tahun belum punya pacar juga aneh dalam kehidupan kita. Nah, jadi Islam juga akan kembali aneh. Aneh juga akad nikah. Di situ perempuannya tidak ada atau di balik satir, maka juga aneh. Nah, kehidupan keanehan ini adalah sunnah. Apabila kita mampu melaksanakan, maka ya pahalanya besar sekali itu. Banyak sekali keanehan di Islam itu akan kembali. Ini salah satunya itu nanti bisa kita perpanjang dalam diskusi yang lain, mudzakarah yang lain. Semoga bisa difahami. Jadi keanehan di sini adalah dalam zamannya, dalam keadaannya. Insya Allah, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat, Ustaz Selamat ya. Alhamdulillah kita dapat ilmu dan motivasi kembali untuk menghidupkan sunnah. Ya, intinya saya ingin bertanya saja. Maaf, pertanyaan dan satu diskusi. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mensosialisasikan kata bid'ah agar tidak terkesan merasa dihakimi dan menghakimi? Karena ini juga yang diutarakan Rasulullah SAW. Betapa banyak urusan yang tidak ada dasarnya dan itu kata Rasulullah tertolak bid'ah. Sedangkan kita kok ada yang anti, tapi kalau ada yang menggunakan kata bid'ah itu mungkin memperingatkan maksudnya tapi terkesan keras. Mohon dibantu untuk memperhalus istilah bid'ah supaya kita akrab. Yang kedua, izin menyambung Bu Nur tadi, Bu Nur, perbedaan sunnah dan hadis mungkin Pak Selamat tadi sudah mengutarakan ada beberapa versi ya. Yang kami tahu versinya yang pertama, sunnah itu ayat. Jadi kalau perintah Allah itu ayat, dibukukan dan ditata secara tertata dan terstruktural di dalam Al-Quran. Nah, kalau sunnah itu adalah segala yang melekat pada Rasulullah, perilaku, ucapan, contoh, mengiyakan, mendiamkan, menunduk, mengangguk, itu semua sunnah. Dan itu dibukukan oleh perawi-perawinya yang setelah terbuku itu namanya Al-Hadis. Jadi itu perbedaannya, Bu. Jadi hadis itu adalah sumber yang didapat dari seluruh perilaku Nabi. Seperti Al-Quran, kita pegangannya Al-Quran dan Al-Hadis. Boleh mengatakan Al-Sunnah juga, tapi Al-Hadis itu adalah rangkumannya. Demikian, mohon ditambahkan siapapun yang mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu. Alhamdulillah materi kita sangat cocok nih dengan kondisi kekinian Indonesia ya kan. Saya nggak ngerti bahasa intelektual, cuma terus menyambungi kalau bahasa saya itu sharing ya Ustaz ya. sharing. Kalau bahasa Mas Catur apa namanya Jakaroh ya. Saya sharing. Menuliskan juga sebenarnya jawaban-jawaban atau bukan mengajari ikan berenang lah istilahnya. Menuliskan jawaban dari Mas Catur tadi ya memang udah pas semua yang saya sampaikan juga dulu Mas Catur. Cuma saya ingin nambah dikit lagi, kayaknya harus dengan bahasa saya gitu. Kalau hadis itu yang saya tahu, hadis itu untuk mengkelompokkannya agar mudah orang-orang seperti saya ini paham gitu kan. Hadis itu semua ucapan Nabi
apapun ucapannya setelah dia dilantik jadi nabi, apapun ucapannya itu namanya hadis. Maka ditulislah oleh sahabat dan seterusnya sampai para ulama-ulama. Setelah itu sunnah. Sunnah itu dikelompokkan apa saja yang pernah dilakukan Nabi, bukan diucapkan. Termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk berzakat, sedekah dan sebagainya, itu sunnah. Termasuk berdemo juga. Demo itu sunnah Nabi loh. Menghancurkan apa itu? Berhala-berhala tuh. Ya di hadapan penguasa jolim kan? Demo. Jadi demo itu sunnah itu kalau menurut saya, tapi demo sunnah. Udah itu menandingi perekonomian di zaman ketika Nabi hijrah ke Madinah, membuat perekonomian baru. Karena di situ kan dikuasai orang Yahudi. Tapi Nabi buat, ditantang itu. Ditantang, dibuat ekonomi baru sehingga kalah orang Yahudi. Itu menurut saya. Kalau apa-apa yang disetujui Nabi, yang saya ingat saya, itu apa yang disetujui Nabi, itu namanya takrir. Apa yang disetujui Nabi yang dibuat sahabat, tapi Nabi nggak melarang, nah itu namanya takrir. Ada 3 kelompok kalau gitu. Yang saya tahu, mohon maaf kalau Ustaz diluruskan lagi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Mas Sator ataupun belum dijawab ya tadi, nambahkan ya. Jadi kalau hadis itu lebih spesifik ya, kalau pemahaman kami. Jadi lebih spesifik pada perkataan ataupun perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara jelas, yang yang sahih, yang dijadikan rujukan. Kalau sunnah itu lebih luas dan mencakup kebiasaan dan atau tradisi Rasulullah yang dapat dijadikan contoh dan pedoman, sehingga sebetulnya lingkupnya begitu. Nah, tinggal semua itu menjadi tuntunan karena itu rujukan kita sebagai umat Rasulullah, sehingga memang saya kira ini juga tidak diperbedakan dalam perbedaan, tetapi hanya memperkaya untuk pengertian dan cakupan saja. Kemudian yang kalau tadi Mas Catur itu tentang bid'ah itu ini seringkali yang dijadikan semacam provokasi atau dijadikan olok-olok oleh non muslim ini kan tentang Rasulullah yang menikah atau yang memiliki banyak istri. Nah ini bagaimana kiat yang efektif untuk menyikapi adanya propaganda negatif yang menyerang Rasulullah, bahwa ada istilahnya tukang kawin, ada dan sebagainya itulah. Itu penjelasannya gimana itu? Bertanya ke Pak Ibnu. Dari yang awal juga boleh, dari pemahaman bid'ah, maka bagaimana cara mensosialisasinya? Kita artikan sunnahnya tadi. Sunnah adalah yang dari Rasulullah yang sudah ada, tidak mengadakan hal-hal yang baru. Maka di sini akan meminimalisir daripada pemahaman bid'ah. Namun apabila sifat diri kita sudah ada ketawaduan ilmu, karena kalau ilmu sudah kita miliki, kita amalkan, menjadikan sifat tawadu, maka di situ akan lahir keberkahan ilmu. Nah, keberkahan ilmu itu dari sifat tawadu. Salah satu tanda orang tawadu adalah tidak menyalahkan, tidak menghakimi, tidak menghukumi orang lain. Salah satu ciri tawadu. Nah, apabila kita akan meningkatkan sifat tawadhu pada diri kita, maka kita minimalisir, membid'ahkan yang lain. Nah, itu. Ini semoga kita juga kuat untuk mengamalkan hal ini. Ilmu yang kita dapat kita amalkan, ada keberkahan ilmu akan ketawaduan. Ketawaduan itu jangan sampai menghakimi, menyalahkan,
Itu salah, itu tidak benar, itu tidak diterima Allah. Allah itu maha mengetahui. Dan kita artikan sunnah di sini adalah kompleks sekali. Dari tadi Pak Rizun, lebih kompleksnya adalah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat sunnah, kalimat amal. Kalau asyhadu alla ilaha illallah kalimat tauhid, Muhammadur Rasulullah kalimat amal, kalimat sunnah. Nah, inilah yang harus kita naikkan daripada untuk kalau kita naik kepada yang piramida, hukum piramida kita ataskan, ilmu kita naikkan, kita tinggalkan pakaian kita, golongan kita, maka kita akan sifat ketawaduan itu, bagaimana sidik, amanah, tabligh, fatonah itu akan kita miliki juga, gitu. Nah, ini berharap seperti itu. Terus Pak Toyib tadi banyak pemasukan saja itu, yaitu persetujuan itu takrir itu kan yang diucapkan hampir dengan tamrin, ya yang ditakrorkan itu persetujuan tadi. Jadi apabila sahabat berbuat sholat misalnya dengan menggunakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, tapi itu didiamkan, maka tidak sebagaimana itu persetujuan. Nah, walaupun Rasulullah SAW tidak melakukan itu, sahabat melakukannya. Seperti ini juga belum kami temukan untuk sunnah memotong jenggot itu. Nah, ini apakah itu sunnah atau apakah itu? Tapi Rasulullah SAW itu belum pernah melakukannya itu. Nah, baru sahabat Abu Bakar itu memotong jenggotnya, itu merapikannya setahun sekali di bulan Ramadan, itu sepanjang dipegang, itu dipotong di bawahnya, itu merapikannya. Itu juga sunnah. Sunnah ini sunnah yang apa ya? Yang melekat, yang gratis dan mudah diamalkan. Pahalanya karena sunnah di sini adalah tujuannya, inti tujuannya adalah menselisihi, membedakan saat itu adalah kaum kafir misalnya, kaum dengan kaum muslimin, membedakan kaum muslimin. Kalau kaum dulu itu memanjangkan jenggotnya, tapi dengan memanjangkan kumisnya. Nah, ini bedanya di situ. Nah, jadi disuruh merapikan kumisnya itu. Ini juga sunnah. Sunnah misalnya wanita dalam sholat itu menutup aurat. Yang aurat dalam sholat itulah yang ditutup dalam pergaulan sehari-hari. Maka dikuatkan lagi untuk mengamalkan hal ini. Apalagi kita sudah tahu finish kita, timer kita itu sudah kelihatan. Misalnya kehidupan kita itu sudah, seandainya kita lomba lari itu sudah tahu itu garis finishnya, maka kita percepat dengan amal-amalan, dengan mengamalkan sunnah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah kalimat sunnah, kalimat amal. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya nanti Pak Ustadz Mas Siddiq untuk menyimpulkan, atau daripada ini juga saling istilahnya tolabul ilmi, bersama-sama meningkatkan, mengamalkan. Apalagi sebetulnya kami sebelum bertanya itu akan passwordnya amalan sunnah apa yang telah kita lakukan gitu, perjuangan apa yang kita mengamalkan sunnah yang bisa kita lakukan dan kita tingkatkan. Demikian. Istri lebih satu. Ya, istri lebih satu. Apa ini? Oh ini istri. Ya ini juga Rasulullah SAW beristri banyak, itu pun sudah dibatasi karena Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan. Jadi Rasulullah beristri itu perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Karena pada zaman itu sangat rusak
Jadi apabila setelah perang atau setelah apa atau perbudakan itu juga diartikan dengan istrinya. Jadi saat itu istrinya lebih dari, ada yang 100, ada yang 50, ada yang banyak sekali. Dalam Islam sudah dibatasi keanehan itu. Ada dalam Al-Quran adalah masna wa sulasa wa ruba, paling banyak adalah 4. Itu setelah Al-Quran diturunkan. Namun kita yakini bahwa semua akhlak Rasulullah SAW adalah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana istri Khadijah begitu totalitasnya, semua harta diberikan untuk berjuang pada agama. Padahal Siti Khadijah adalah orang terkaya di saat itu. Ya. Terus istri yang sebelumnya, jadi istri itu setelah tiada baru istri yang lain gitu. Tidak bersama-sama, namun itu ada yang bersama-sama. Kita yakini bahwa istri-istri Rasulullah adalah bagian daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, perintah, bukan nafsu yang dijalankannya. Insya Allah. Cukup ya, karena waktunya udah ada. Jadi tanggapannya Ya, Mas. waktu sudah habis ya. Sudah habis. Nanti disambung ke awal. Dilanjut minggu depan. Ya. Gantian. Kalau saya juga tadi dengan hebatnya Pak Ustaz Selamat menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga yang dapat disebutkan adalah bedanya hadis dan sunnah. Ya. Jadi aspek akademis, akademia itu bedanya. Kalau sunnah itu dihubungkan menjadi hadis. Hadis adalah ilmu, sunnah bukan ilmu. Jadi sunnah-sunnah itu yang sudah digabungkan dengan suatu yang ketat, itulah namanya ilmu hadis. Ya. Ada prodi jurusan ilmu hadis, prodi tarbiyah dan macam-macam ya, ilmu hadis. Tapi nggak ada ilmu sunnah, prodi sunnah nggak ada, karena bukan ilmu. Ya. Dan hadis lebih sunnah, tapi sunnah itu hadis. Dan yang kedua, asal muasal sunnah itu hadis itu ada 3 dari disebutkan sudah. Cuma mungkin kurang jelas. Satu pernah saya sampaikan di sini. Satu dari aspek kauliyah. Apa kauliyah? Kauliyah Nabi berarti perkataan Nabi itu dibuka oleh para sahabat. Ada perangnya yang masalah betul. Yang kedua fi'liyah. Fi'liyah itu berarti perbuatan Nabi dibuka yang betul-betul sahih, ada yang tidak sahih. Yang ketiga tadi baik takririyah, bukan takrir, takrir dan yang lain. Takrir itu takrarnya lain. Takririyah, diamnya Nabi ketika sahabat itu berbuat sesuatu, dia tidak menegur bagi itu, Tidak melarang. tidak melarang. Ya. Itu kira-kira sebenarnya ada 3 tadi itu tidak disebutkan masalah itu tidak baik. Jadi yang menambahkan mereka saja. Semoga hari ini bermanfaat. Masya Allah, subhanallah, bagus sekali. Nanti selang-seling kalau Pak Yusuf belum siap berdebat, berarti nanti keadaan besar telur ya. Hari itu sampai di sini kita akhiri. Bilahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Berjamaah dan makan bersama. Barusan kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Selamat Daimun dengan pembimbing Bapak Haji Umar Asidik. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifalah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi